Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami, tokoh masyarakat, para guru kami yang hadir, ayahanda dan ibunda yang malam ini kita hadir di rumah Allah ini. Semoga apa yang kita laksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari, setiap saat, ala kulli hal. Dengan rasa syukur itu, ini bukti salah satu rasa syukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma dua tadi, ilmu yang kita pelajari, ikhlas yang kita tanamkan dalam hati kita. Maka ta'lim kita malam ini tak lain dan tak bukan hal-hal yang menyangkut tentang hukum ibadah yang kita laksanakan. An-nas halikun illal amilun. Manusia itu celaka, tidak selamat. Siapapun manusianya, dia tidak akan selamat illal amilun, kecuali orang-orang beramal. Ini malam ini kita beramal. Jadi seluruh manusia itu celaka kecuali orang-orang yang beramal kepada Allah. Kalau sudah beramal selamat atau belum? Belum. Kullul amilun halikun illal alimun. Setiap orang beramal itu, setiap orang beribadah kepada Allah itu halikun, masih belum selamat, masih celaka, Pak. Illal alimun, kecuali orang-orang berilmu. Maka abid saja belum. Banyak orang ahli ibadah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ilmu nihil. Karena ilmunya gak ada. Selalu kita beribadah kepada Allah, tapi ibadah tadi sia-sia, tidak diterima Allah. Kenapa? Ilmunya tidak ada. Apa dasar Ustaz bilang gitu? Enak saja. Hadis Nabi, man amila amalan bighairi ilmin fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada dasar ilmu, fahuwa raddun, maka tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Kita sudah beramal, kita sudah berilmu, apakah sudah selamat? Belum. Wa kullul alimun halikun illal mukhlisun. Setiap orang berilmu dan beramal tadi masih celaka, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Jadi tiga, seleksi alamnya tiga. Tiga inilah amalan kita diseleksi oleh Allah. Yang pertama, beramal dulu. Apa dasar amalnya? Ilmu. Setelah ilmu cukup, tentang wudhu kita sudah ngaji, syarat wudhu kita sudah ngaji, rukun wudhu kita sudah belajar, tinggal mengamalkan. Apakah diterima oleh Allah? Belum, kecuali mukhlisun, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kali penjaringan itu.
Makanya para ulama mengatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda-tanda orang celaka itu nisyanul zunub wa indallah mahfuzah. Lupa kesalahan, padahal kesalahan itu pasti dicatat oleh Allah. Kalau kita buat dosa pasti dicatat enggak, Pak? Pasti dicatat. Ibu enggak mau bayar hutang, dicatat enggak oleh Allah? Dicatat. Yang kedua apalagi? Zikrul hasanat wa indahu ruddat amqubilat. Orang yang berbuat kebaikan selalu mengingat amal ibadahnya, wa indallah, di sisi Allah, ruddat amqubilat, dia itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanya ibu-ibu salat ini dicatat atau tidak? Dicatat atau tidak? Belum tentu. Kenapa? Jangan-jangan tertolak. Kenapa tertolak? Nawaitunya lain waktu ke masjid tadi. Ya, kenapa dia ke masjid? Nanti tidak enak sama tetangga. Sudah mulai, tidak sampai, tidak dicatat. Kenapa bapak ke masjid untuk sholat? Tidak enak lah kalau tidak ke masjid nanti segan, rumah dekat dari masjid. Berarti bukan karena Allah, segan kita dengan orang lain. Maka dengan itulah kita malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Namun sebelumnya, yang belum ngaji dari awal, kita mulai wudu ini dari syarat-syarat sebelum sholat kemarin. Jadi syarat-syarat sebelum sholat nomor satunya suci. Nah itu Pak poinnya, harus suci. Karena 5 kemarin syarat sebelum sholat. Poin yang pertama, orang-orang yang sebelum sholat itu wajib suci. Gimana cara bersucinya? Ada 2 yang harus disucikan. 1 hadas kecil, 1 hadas besar. Tentu kita mulai dari hadas kecil. Bagaimana menghilangkan hadas kecil? Bil wudu, dengan berwudu. Jadi cara menghilangkan hadas kecil itu caranya berwudu. Kemudian dalam wudu itu ada 4 unsur yang mesti kita ketahui. Ada berapa Pak? 4 unsur. Unsur yang pertama syarat wudu. Yang kedua rukun wudu. Yang ketiga sunat wudu. Yang keempat yang membatalkan wudu. Jadi unsur wudu itu wajib kita ketahui yang 4 tadi. Syarat wudu, rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, yang membatalkan wudu. 4. Syarat-syarat wudu, selesai Pak. Udah 2 malam kita kaji syarat sebelum wudu. Berapa kemarin Pak? Berapa kemarin Pak? Lalu pulau kali. Syarat sebelum wudu kan sudah dikaji kemarin itu. Oke, lanjut. Syarat sebelum wudu air mutlak. Airnya harus air mutlak. Yang kedua, tidak boleh ada batas antara air dengan basuhan. Contohnya plaster, tato, cat, nggak boleh ada batasan. Yang ketiga, tidak boleh ada di anggota wudu itu yang merubah bentuk air. Kayak make up yang tebal, bersihkan dulu, nggak boleh langsung dibasuh. Yang keempat, masuk waktu khusus bagi orang yang hadasnya berketerusan, kayak netes-netes, buang air kecilnya, itu wudunya mesti sebelum sholat. Oke, beres syarat. Rukun kemarin ada 6. Hafal kita itu ayat Quran itu. Rukun wudu ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan tentang
sunnah wudu. Sunnah wudu. Sudah banyak yang kita pelajari kemarin. Mulai dari membaca bismillah. Pertama kemarin apa, Bu? Membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, apa yang kedua, Bu? Gosok gigi, siwak. Yang ketiga, apalagi yang ketiga? Kumur. Ibu sebetulnya hafal, cuman malas saya ngomong. Baca bismillah, gosok gigi, siwak, kumur, istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Setelah memasukkan air ke dalam hidung, apalagi kemarin? Membasuh, mengusap semua kepala. Karena yang rukun kan sedikit, sunnahnya semuanya kita usap. Selanjutnya apalagi sunnah wudu? Menggosok, menyapu telinga. Sampai di situ kemarin. Menyapu telinga. Wadalkul a'dha, menggosok-gosok anggota wudu. Sudah kita kaji juga semalam. Wadalkul a'dha, menggosok-gosok anggota wudu. Setiap yang kita basuh itu digosok. Sunnah hukumnya. Kok gitu kan Ustaz harus dapat sunnahnya? Karena sunnah itu maknanya ziyadah, menambah pahala. Jadi dalam satu wudu saja sudah berapa banyak pahala kita? Baca bismillah 1, siwak 2, kumur sudah 3, masukkan air hidung 4, apalagi membasuh semua kepala 5, menyapu telinga zahir dan batin baik luar ataupun dalam 6, sudah 6 tambahan pahalanya. Wadalkul a'dha, menggosok-gosok basuhan wudu, sudah 7 pahala kita dalam satu wudu. Banyak, karena sunnah itu maknanya kemarin ziyadah, bonus tambahan. Ibu mau bonus atau enggak? Itu udah dikasih 6 bonus itu. 6 bonusnya. Kalau enggak diamalkan atau tidak itu terserah kita masing-masing. Karena sunnah kemarin maknanya apa? Dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan wudu tetap sah. Nah, ini pahala-pahala ini yang kita kumpulkan. Jadi wadalkul a'dha. Selanjutnya apa lagi? Wa ta'lil yahyal kahtha, menyela-nyela janggut yang tebal. Saya tengok di sini ada yang berjenggot. Kalau bapak belum tebal tidak dapat sunnahnya kan? Menyela-nyela, karena orang Arab itu kan tebal jenggot. Menyela-nyela janggut yang tebal bil asabi', dengan jari. Dengan jari. Mungkin enggak, berarti 7. Selanjutnya apa lagi? Yang ke-8-nya wa italatul gharrah. Italatul gharrah, apa itu? Bi an yaqsalu ma'al wajhi muqaddam ra'sihi wa uzaini wa italatut tahlil, dan memanjangkan basuhan, melebihkan basuhan muka. Kalau dibasuh, basuh sampai ke telinga. Muka yang dibasuh, basuh sampai ke dagu. Muka yang dibasuh, kenakan rambut di atas. Itu namanya italatul ghurrah, memanjangkan basuhan. Dan ini sunnah, dapat tambahan kita. Dan juga tahjil, menambah basuhan, memanjangkan basuhan anggota lain. Berarti kalau tangan batasnya sampai mana, Pak? 2 mata siku, lebihkan ke sini. Jadi mesti kita lebihkan basuhannya. Kalau kaki sampai mana? Mata kaki, usahakan sampai ke betis. Itu namanya tahlil. Tahjil namanya, bukan tahlil. Tahjil. Apa itu? Ayyuqsalul yadain ba'dal quddatain, membasuh tangan
hingga hampir ke pundak. Pundak yang mana? Ini. Basuh tangannya sampai ke sini. Wa ma'ar rajulaini ba'da syaqain. Basuh kaki hingga sampai ke pertengahan betisnya. Dan ini disunnahkan. Kenapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna ummati yad'una yawmal qiyamah gharrul muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurdu falyaf'al. Rawahu Muslim. Jadi ada hadis dari Muslim mengatakan kelak di hari kiamat kata Nabi, umatku akan dipanggil bercahaya. Kenapa dia bercahaya? Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Wudu yang mana? Apa? Yutilu gharratu, melebihkan basuhannya. Jadi dilebihkannya basuhannya tadi, Pak. Maka orang-orang ini kata Nabi di akhirat kelak akan dipanggil bercahaya, penuh dengan cahaya. Kenapa? Atharil wudu, dari bekas wudu yang dia laksanakan tadi. Sudah berapa tuh sunnah itu? Sudah 9 tuh pahala. Yang ke-10 apa lagi? Wa taslithu kulli min maghsul wa mamsuh. 3 kali membasuh, 3 kali mengusap. Kan wudu itu ada 2. Basuh 1, usap 1. Yang usap yang mana? Kepala usap, telinga usap. Disunnahkan taslis 3 kali. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali basuhan, dan itu disunnahkan. Juga siwak, wa basmalah, wa zikrun, wa yahsulu tathil, dan bolehlah menghasilkan basuhan bi ghamsil yadat mathalan, dengan menyelamkan tangannya kalau bapak ngambil wudhu di Sungai Siak. Di Sungai Siak masukkan ke dalam masa-masa. Dah dapat 3 kali. Di dalam air. Syarat airnya apa? Lebih dari 2 kula. Karena batas mustakmal itu, Pak, tergantung banyak air. Kalau lebih 2 kula, mau 100 ngambil wudhu di situ. Ngambil wudhunya begini, masukkan lagi tangan dalam kaki, sah wudhunya semuanya. Syaratnya berapa tadi? 2 kula. Berapa 2 kula? Menurut Wahbatuz Zuhaili, 2 kula itu kalau dikalikan hari ini paling sedikit 270 liter. Maknanya sekitar 300 liter. Buat penampung di rumah, ketika dia lebih 300 liter, maka bolehlah wudhu di situ meskipun air masuk lagi ke dalam. Mas saya ingat di pondok-pondok, kalau di pesantren kan hemat air itu. Itu hampir kalau setiap pondok tuh, Pak, karena santrinya banyak, wudhu nanti di keran seminggu umur keran tuh habis lagi. Biasalah kan anak-anak santri kalau wudhu tuh. Kadang seminggu habis. Akhirnya apa yang dibuat? Bak panjang. Kayak apa namanya tuh? Dibuatlah semacam air itu dipanjangkan. Nggak ada lagi. Karena ada pun gayung, seminggu juga umurnya, hancur juga. Disitulah semuanya. Sahkah wudhunya? Sah. Kenapa? Mustakmalnya hilang. Jadi mustakmal nggak ada di situ karena lebih dari 2 kula, lebih dari sekitar 300 liter air. Kalau pam yang kecil itu berapa liter tuh? Yang di atas. Kan ada yang 1000 ya. Ada yang 600. Separuh itulah, sekitar 300 liter. Kalau ada air yang seperti itu, berarti sah wudhu sama-sama di situ. Karena mustakmalnya hilang. Selama tidak berubah 3. Apa yang berubah itu warnanya, bentuknya dan segala macam. Jadi sahkah ngambil wudhu di sungai itu dengan memasukkan tangan saja? Sah. Dia tidak perlu gini-gini, Bapak, kalau di sungai itu. Cukup masukkan, maka sudah dapat sunnah 3 kali tadi, taslis. Begitu. Iza harrakaha marratain, untuk meyakinkan gerakan 2 kali.
isyarah saja masuk dua kali. Karena setiap sunnah yang kita lakukan mesti dengan niat. Berarti berniat kita 3 kali basuhan tadi. Sah seperti itu. Begitulah. Wala yujuz tahlil abdu qabla itmamul wajib. Tidak sah 3 kali basuhan kalau basuhan pertama belum sempurna. Maknanya 3 kali basuhan itu basuhan pertamanya itu sudah basuhan sempurna. Jadi betul-betul sudah basah semuanya. Kalau belum basah semua ulang lagi berarti sama 1 kali. Karena menyempurnakan 1 kali basuhan. Jadi sekali itu betul-betul masuk yang kedua ketiga itu sunnahnya. Yang pertama sudah lengkap dia. Begitu. Wa yukrahun naqsu anis thalath. Bahkan ulama mengatakan makruh hukumnya kalau basuhan itu tidak sampai 3 kali. Itu untuk supaya wudhu kita sempurna. Begitu. Membasuh kurang dari 3 kali hukumnya makruh. Begitu juga menambah basuhan lebih dari 3 kali. Jadi Islam itu wudhu tapi tidak boleh boros. Saya mau cari sunnah 10 kali, tidak boleh itu. Karena mubazir airnya. Jadi air tidak boleh dimubazirkan. Jadi batas maksimalnya itu 3 kali. Tidak boleh lagi menambah basuhan lebih dari 3 kali. Makruh pula dia. Wa tahrumu min ma'in mawquf 'ala tathhir. Haram hukumnya membasuh lebih dari 3 kali kalau air itu air wakaf. Paham air wakaf, Pak? Ada air ditampung kurang hanya untuk wakaf untuk ambil wudu. Kalau sekarang kan air berlebih. Kan peceklik air sedikit. Apa tujuannya? Untuk berbagi. Tidak boleh kita boros dengan air tadi. Begitu hal-hal yang menyangkut tentang 3 kali dalam basuhan tadi. Tak boleh lebih dari 3 kali basuhan. Sudah berapa itu sunnahnya, Bu? Lah 9, lah 10 dapat kan? Selanjutnya apa lagi sunnah wudu yang harus kita laksanakan? Wa tayamun. Apa makna tayamun? Bukan tayamum ya, tayamun. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu sunnah itu. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Juga sunnah. Ada orang wuduk didulukan kiri. Tapi sunnahnya tidak dapat. Tidak dapat dia sunnah. Ai taqdimun yamin adal yasar fil yadain war rajulain. Rupanya tayamun ini hanya 2 anggota. Kaki dan tangan. Jadi yang mendahului. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammun fi tathhirihi. Karena Rasulullah sangat cinta dia dengan yang kanan dalam setiap perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik maksudnya. Kal iktihal. Apa contohnya? Bercelak. Rupa Nabi bercelak. Celak itu di sini tuh Pak ya. Bapak pernah bercolak? Rasul bercelak dia. Kita tengok kan kuat di sininya kan. Sunnah kanan itu. Rasul iktihal bercelak itu dimulai dari kanan baru dari yang kiri. Karena mata itu ada kanan ada kiri. Walabsu nahwin qamis. Rasulullah memakai baju jubah. Apa wa taqdim az-zafar? Memotong kuku mulai dari kanan. Rasul memulai dari tangan kanan. Wa halqi na'wi ra'sin, memotong semacam rambut kepala. Tukang pangkas bagus yang mendengar ini. Jadi kalau jadi tukang pangkas, sunnah itu mulai dari mana? Di kanan dulu Pak, pangkas. Wa i'ta, mengambil. Memberi, mengambil itu dengan kanan. Wasiwak, siwak dengan tangan kanan. Watakhlil, tarkuhu, semua itu hukumnya makruh kalau kita mulai dari tangan kiri.
Jadi kita potong kuku biasanya ibu-ibu kanan dulu atau kiri? Makruh itu, Bu. Kenapa dari kiri? Lebih mudah ya. Padahal yang sunnah kanan. Itu. Melepaskan sendal keluar dari masjid itu kan lawannya. Masuk masjid tangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Sendal memakai tangan kaki kanan, melepaskannya kaki kiri. Baju memakai tangan kanan, melepas baju tangan kiri. Sederhana sebetulnya yang sunnah. Cuman kadang-kadang kita lupa, ya. Mulai lupa kita kadang-kadang. Itu sunnah wudu. Ya, mulai dari tadi 3 kali mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dan selanjutnya apalagi sunnah dalam wudu? Wa wilaun. Wila itu apa artinya? Sambung menyambung. Mualah. Bi ayyasra' fi tathhir kullu adwin, dengan cepat dia membasuh seluruh anggota wudu tadi. Li ittiba', karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu lisalisil baul, wajib hukumnya. Jadi salah satu kewajiban orang yang berhadas terus-menerus, wudunya wajib mualah, bersambung, tak boleh putus. Tak boleh putus. Ini sunnah-sunnah dalam berwudu. Wal fata'ahad wajib kamal majmu', wajib hukumnya bagi orang yang daim hadas, orang yang hadasnya terus-menerus untuk berwudu tadi sambung menyambung. Kayak apa tadi Pak? Orang yang buang air kecil terus-menerus tadi. Maka itu mualah itu wajib dia. Wala yusannu ghasla batinil ain. Tidak boleh kita membasuh ain mata. Ain mata itu apa istilahnya? Biji mata. Bapak wudu basuh enggak biji matanya? Enggak kan? Itu enggak mesti. Bahkan Rasul melarang. Enggak boleh kita berwudu tadi membasahi biji mata. Jangan salah paham pula nanti. Buka pula mata ngambil wudu. Jadi biji dalam itu enggak boleh dibasuh. Yukrahu, bahkan dimakruhkan oleh Rasulullah. Jadi makruh hukumnya berwudu membasahi biji mata. Kalau tai mata itu bukan biji mata, itu harus dibuang. Itu pinggir biji mata itu yang hitam itu tidak boleh dibasah. Karena memunculkan mudarat, tidak boleh. Tapi bibir luar wajib basah. Jangan mata dipejam, bibir gini pula. Ibu-ibu kan? Ibu-ibu karena pakai apa? Pakai lipstik, ambil wuduk lah di perjalanan. Gini kan pula tidak sah wuduknya. Karena bibir luar wajib basah. Syafatain namanya. Bibir luar wajib basah. Jadi normal-normal saja lah. Wuduk itu normal-normal saja. Ada 10. Selanjutnya apa lagi? Istiqbalul kiblat fi kulli wudu'in, menghadap kiblat setiap berwudu. Jadi dah tempat itu pengurus tempat wudu kita. Kan ngadap sana kan? Sini ngadap sana pula. Jadi pas ini, dah dapat sunnahnya. Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jadi setiap basuhan wudu tadi sunnah hukumnya menghadap kiblat. 10. Ke-11, wa tarkut takallum, meninggalkan berkata-kata. Ada enggak orang ngambil wudu sambil ngomong? Kan ada tuh kan? Wudu juga dia, tapi masih ngomong berbicara dengan yang lain. Ini makruh. Jadi wudu itu tarkut takallum, mesti dia meninggalkan perkataan. Bila hajatin, kecuali ada hajat. Contohnya apa? Menjawab salam. Assalamualaikum, kita ambil wudu, maka dijawab waalaikumsalam. Boleh itu. Dah 11. Yang ke-12 apa lagi? Wa tarkut tansyib, meninggalkan menyeka, melap. Tahu lap Pak?
Wudu makruh hukumnya dilap. Kalau kita gimana? Habis sambil wudu ambil handuk, makruh. Jadi wudu itu biarkan saja. Makruh hukumnya. Kalau mau dapat sunnah, biarkan wudu itu airnya terletak di anggota tubuh kita. Biarkan dia kering sendiri. Ya. Sebetulnya ini berlaku juga di mandi wajib. Mandi wajib, Bu. Kita mandi wajib rupanya sunnah untuk tidak dilap. Menurut pemikiran kita gimana? Tapi rupanya itulah ketika subuh kita ngambil wudu, kalau tidak ingin ngantuk, jangan dilap. Biarkan dia menetes, enggak apa-apa. Bila uzrin, kecuali ada uzur. Kecuali dia ada uzur kedinginan atau ada hal-hal yang lain, maka itu boleh untuk dilap. Paham dilap, Bu ya? Dia bahasa kita ya. Pakai handuk, dilap di situ, dibersihkan lagi sehingga bekas wudu itu tidak ada. Maka yang baik itu ditinggalkan untuk mengambil handuk atau segala macamnya untuk dilap. Sunnah lagi wasyahadain aqbahu. Sunnah mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah berwudu. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mustaqbilan lil qiblati, menghadap kita ke kiblat, rafi'an yadaihi, diangkat tangannya, wa basarahu ila sama, dan matanya menghadap ke langit. Habis kita ngambil wudu, angkat tangan menghadap ke kiblat, matanya menghadap ke langit. Fayaqul, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sunnah hukumnya. Lima rawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan sebagian hadis mengatakan, man tawaddu'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, futihat abwabal jannah. Ketika itu Allah bukakan pintu surga. Ketika kita berdoa menghadap ke langit, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, maka ketika itu Allah bukakan pintu langit dan pintu surga Allah bukakan. Wazadat Tirmizi, Imam At-Tirmizi menambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Man tawadda, siapa yang berwudu seperti itu, maka beristighfarlah para malaikat kepadanya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 2122. Saya mau buka sesi tanya jawab, cukup lah. Tanya jawab satu aja. Ada yang kirain waktu masih banyak tadi. Nggak ada yang nanya, Bu ya. Kemudian pertanyaan Ibu semalam tentang baca ayat. Itu mazhab Syafi'i mengatakan Al-Fatihah itu bagi makmum wajib dibaca, kecuali bagi masbuk, kecuali orang masbuk. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian ketika imam sholat, pertanyaan Ibu kemarin, membaca ayat, lebih baik kita diam daripada membaca. Cukup Al-Fatihah saja. Maka dalam mazhab Syafi'i disunnahkan ketika imam waladdallin amin, diberi waktu sedikit. Untuk apa gunanya? Untuk membaca Al-Fatihah. Jadi 2 pendapat dari mazhab Syafi'i. Boleh membaca Fatihah setelah imam baca Fatihah, boleh membaca Fatihah setelah imam mengucapkan amin. Tapi yang baik itu apa, Bu? Setelah amin baru kita baca Al-Fatihah, tidak baca ayat lagi. Jadi enggak ada baca ayat. Salat sir juga begitu, enggak ada baca ayat. Cuma Al-Fatihah. Makmum cuma baca Al-Fatihah, tidak baca ayat. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan Al-Fatihah juga ditanggung oleh imam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i,
makmum wajib membaca Al-Fatihah kecuali bagi orang masbuk. Masbuk ketika dia dapat ruku maka dapat 1 rakaat. Tapi kalau bukan masbuk tidak boleh baca tinggal Al-Fatihah. Hadisnya jelas, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu pas yang terakhir ini, doa setelah wudu. Besok kita masuk kajian hal-hal yang membatalkan wudu. Sunnahnya sudah selesai. Karena waktu juga membatasi kita, mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang disampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.